Halo, bertemu lagi dengan kami, tim praktik mikrobiologi SMK SMAK Bogor. Kali ini kami akan memberikan tutorial dari pewarnaan gram, pewarnaan yang paling umum dan sering dilakukan di laboratorium mikrobiologi untuk mengidentifikasi sampel. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu rak tabung, tabung reaksi, ose, pensil kaca, pembakar spiritus, kaca alas datar, kapas, korek, koran, alkohol 70%, asam krom, LF, suspensi bakteri 24 jam, baki pewarnaan, piala gelas penutup kaca, kristal violet, lugol, safranin, etanol absolut, pinset, kertas saring, lampu semprot, lap flanel, mikroskop, minyak imersi. Tentunya APD pun diperlukan ya, masker dan sarung tangan juga. Selanjutnya yaitu tahap persiapan sanitasi area kerja kita menggunakan alkohol 70%. Biarkan alkohol tersebut bekerja dalam menghambat dan membunuh mikroorganisme. Sambil menunggu alkohol tersebut bekerja, analis menggunakan sarung tangan dan memastikan juga maskernya sudah digunakan dengan tepat. Kali ini kita akan melakukan pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram ini dapat melihat sifat dari bakterinya. Ya, dibedakan menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif nantinya akan berwarna ungu dan gram negatif nantinya akan berwarna merah. Lalu kita keringkan area kerja menggunakan serbet bersih sampai area kerja tersebut betul-betul kering dan siap untuk kita gunakan. Kemudian kita lakukan setting area kerja. Pembakar spiritus disimpan kurang lebih 20 cm dari ujung meja kerja. Rak tabung diposisikan di sebelah kiri dari pembakar spiritus. Kemudian nyalakan pembakar menggunakan korek. Sehingga nanti pas praktik setiap siswa diharuskan membawa korek. Tahap selanjutnya yaitu persiapan kaca alas datar. Koran pembungkus kaca alas dibuka, kemudian kaca alas dibersihkan dengan kapas beralkohol. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa lemak yang menempel pada kaca alas datar. Ya, lemak dari mana? Lemak dari tangan kita. Teknik membersihkannya cukup dilap satu arah ya, menggunakan kapas beralkohol. Kemudian kita keringkan kaca alas tadi di atas api dengan cara kalian pegang salah satu sudut dari kaca alasnya, dijepit menggunakan jempol dan telunjuk. Kemudian dibulak-balikan di atas api sampai kering, artinya tidak ada lagi sisa larutan pada kaca alas tersebut. Setelah kaca alasnya kering, kita lakukan tahap membagi 3 kaca alas tersebut menggunakan pensil kaca. Hal ini memiliki tujuan agar ulasan yang nanti kita buat memiliki kuantitas yang berbeda antara satu bagian dengan bagian lainnya. Setelah dibagi 3, kaca alasnya dibalik, artinya yang ada goresan pensil kacanya disimpan di bawah. Kemudian ambil LF, suspensi bakteri, kaca alas datar, dan ose. Ya, diperhatikan teknik memegangnya seperti pada video. Lalu kita bakar ose sampai ose tersebut berpijar. Dari bagian yang bulat terus ke bagian batangnya. Setelah ose tersebut berpijar, kita celupkan ke larutan fisiologis. Tentunya dilakukan secara aseptik, artinya
buka tutup tabung reaksinya, lewatkan ke api, kemudian celupkan OSE ke LF. Setelah dicelupkan, diketukkan dulu di dalam tabung reaksi, kemudian bakar lagi dan tutup. Kemudian kita buka tabung suspensi bakteri, lewatkan ke api, kemudian kita ambil satu mata OSE suspensi bakteri, kemudian tutup lagi tabungnya. Nah, setelah itu kita buat ulasan di kaca alas tadi. Pada 3 bagiannya kita ketukkan 1, 2, 3, lalu kita buat ulasan. Ya, buat ulasan, memutar, diputar OSE-nya, memutar. Seperti itu, lingkarannya, lingkaran kecil, lingkaran besar ke arah luar. Kalau sudah selesai, kita bakar OSE-nya sampai berpijar. Ya, OSE setelah digunakan dan sebelum disimpan wajib dipijarkan terlebih dahulu. Jika sudah selesai dipijarkan, OSE disimpan kembali di rak tabung. Kemudian kaca alas pun sementara simpan dulu di rak tabung. Lalu simpan tabung-tabung LF dan tabung suspensi bakteri di rak tabung lagi. Tahap selanjutnya yaitu fiksasi. Fiksasi dilakukan dengan cara melewatkan bagian bawah dari kaca alas datar pada api sampai ulasan bakteri tadi terlihat memutih. Hal ini memiliki tujuan untuk membunuh bakteri tanpa merusak struktur selnya dan juga melekatkan bakteri pada kaca alas. Nah, kita lihat ya seperti ini memutihnya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya ulasan bakteri tadi siap untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu dilakukan tahap pewarnaan. Jika sudah selesai, kita rapikan kembali area kerja kita, matikan pembakar spiritus, simpan kembali rak tabung di baki kerja, dan pembakar spiritus pun di baki kerja, kemudian buang sampah ke tempatnya. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan. Ya, pastikan kaca alas yang terdapat pensil kacanya di bagian bawah, simpan di rak pewarnaan, kemudian ambil zat warna pertama yaitu kristal violet. Ya. Teteskan 1-2 tetes kristal violet pada masing-masing bagian kaca alas tadi, lalu diamkan selama 30 detik. Hati-hati harus fokus dalam pewarnaan, jangan sampai salah mengambil zat warna. Nah, setelah 30 detik, kita lakukan proses pemberian lugol ya. Kita ambil terlebih dahulu lugolnya. Lugol kita ambil, kemudian kita lakukan proses membuang kelebihan kristal violet. Ya, buang ke dalam baki pewarnaannya. Kemudian kita tambahkan lugol. Lugol di sini berfungsi sebagai mordan atau pengintensif warna. Ya, kita teteskan 1-2 tetes lugol pada masing-masing bagian kaca alas. Kemudian diamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita buang terlebih dahulu sisa lugolnya, kemudian kita bilas dengan air. Ya, dalam pembilasan di sini kita cukup bilas seperti biasa saja. Ya, kita bilas, tidak perlu sampai tetes terakhirnya betul-betul jernih karena nanti kita akan lakukan proses dekolorisasi. Nah, setelah kita bilas dengan air, kemudian kita ambil decolorizer-nya. Decolorizer yang digunakan pada video ini adalah etanol absolut. Kita lakukan proses dekolorisasi, kita celupkan kaca alas ke dalam decolorizer sebanyak 3 kali, dicelupkannya sambil digoyang, bertujuan agar sisa lugol dan sisa kristal violet terlunturkan di sini. Nah, pada proses dekolorisasi ini mulai ada perbedaan hasil ya.
pada bakteri yang bersifat gram positif, maka dia akan tetap berwarna ungu, sedangkan yang bersifat gram negatif akan berubah menjadi tidak berwarna. Setelah proses dekolorisasi selesai, kita lakukan proses pembilasan kembali dengan air. Ya, kita bilas kembali sisa-sisa dari decolorizer-nya. Kemudian setelah kita bilas, simpan kembali di rak pewarnaan. Selanjutnya kita akan melakukan tahap pemberian zat warna yang kedua yang digunakan, yaitu safranin. Ya, karena kita menggunakan safranin, maka nanti waktu tunggunya 60 detik. Ya, kita tambahkan safranin 2-3 tetes pada masing-masing bagian. Kemudian diamkan selama 60 detik. Nah, pada proses pemberian zat warna kedua ini bertujuan untuk mewarnai bakteri yang bersifat gram negatif. Setelah 60 detik, kita buang kelebihan zat warna safranin, kemudian kita bilas kembali dengan air suling hingga tetes terakhir berwarna jernih. Nah, nanti ketika kita amati, maka akan didapatkan warna yang berbeda antara gram positif dan gram negatif. Setelah tetes terakhir jernih, kita lakukan proses mengeringkan dengan menggunakan kertas saring. Ya, kita keringkan di atas kertas saring dan menggunakan kertas saring bagian atasnya seperti pada video ini, ya, hanya ditekan ringan atau hanya ditotok-totokkan saja, tidak perlu ditekan kuat apalagi digesek, karena kalau digesek atau ditekan kuat dikhawatirkan ulasan bakteri yang sudah terwarnainya terkelupas. Setelah dikeringkan, kita lakukan pengamatan. Nah, tentunya pengamatannya menggunakan mikroskop. Sebelum digunakan, kita isi terlebih dahulu logbook penggunaan mikroskopnya. Ya, kita isikan sesuai tabel yang ada pada buku tersebut. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian mikroskopnya. Untuk bagian lensa, ini kita bersihkan menggunakan kapas kering dan bersih dengan cara memutar dari arah dalam keluar sampai betul-betul bersih. Kemudian bagian non-lensanya dibersihkan menggunakan lap flanel. Nah, untuk yang lensa objektif, kita gunakan kapas baru. Setelah mikroskopnya dibersihkan, kita hubungkan alat ke sumber listrik. Kemudian kita tekan tombol power, lalu buka sumber cahaya. Sumber cahayanya untuk Leica ada di sebelah kiri ya. Kita buka sumber cahayanya. Kemudian atur diafragmanya disesuaikan dengan lensa objektif yang digunakan. Oke. Kemudian atur lensa objektifnya dengan cara memutar revolvernya. Ya, 100 kali. Di sini ada catatan oil, artinya harus menggunakan minyak imersi. Pada mikroskop merek Leica, kita tidak perlu mengatur kondensor karena dia sudah otomatis pengaturannya dengan diafragma. Oke, kita teteskan minyak imersi sebanyak 1 tetes ya. 1 tetes di sini untuk 1 preparat, bukan untuk 1 bagian. Selanjutnya kita atur letak preparat dengan menggunakan kursor, sesuaikan agar preparat tersebut berada di tengah-tengah kondensor. Naikkan stage menggunakan makrometer, ya makrometernya diputar ke arah belakang sampai kaca alasnya menyentuh lensa objektif. Kemudian mata kita lihat melalui lensa okuler. Kemudian cari objeknya dengan cara memutar makrometer ke arah depan. Nah, ini adalah contoh hasil pengamatan dari pewarnaan gram. Gram positif berwarna ungu yang ditandai di sini berbentuk Diplobacillus, kemudian bakteri gram negatif berwarna merah berbentuk Coccobacillus atau batang pendek. Jika sudah selesai pengamatan, kita redupkan sumber cahaya, matikan tombol power, turunkan stage, kemudian keluarkan preparatnya.
Lalu bersihkan lagi lensa objektif menggunakan kapas kering dan bersih. Lalu cabut kabel dari sumber listriknya dan lengkapi logbook alat. Ya, mohon kerjasamanya nanti diingat lagi untuk tidak egois. Artinya kalian ingat terlebih dahulu bakterinya berbentuk seperti apa, sifatnya apa, lalu kalian gambarkan. Setelah selesai melakukan pengamatan, kita rendam preparat di asam krom kurang lebih 3-5 menit. Nah, sambil menunggu, kalian gambar dan catat hasil pengamatannya. Setelah 3-5 menit, ambil preparat menggunakan pinset ya, karena ini asam krom cukup korosif sehingga harus menggunakan bantuan pinset. Bilas kaca alasnya dengan air mengalir sampai asam kromnya terencerkan atau tidak ada lagi sisa-sisa asam kromnya. Kemudian kita beri sabun, lalu cuci sampai bersih dan lakukan proses sterilisasi dari kaca alas datar. Kaca alas datarnya dikeringkan, kemudian dibungkus dengan koran, lalu disterilkan menggunakan oven pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 2 jam. Ya, baik. Demikian video tutorial dari pewarnaan gram di Laboratorium Mikrobiologi SMK SMAK Bogor. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu di Laboratorium Mikrobiologi SMK SMAK Bogor. Terima kasih atas perhatiannya.